Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hasil Timnas Indonesia versus Iran jelang Piala Asia 2023, pasukan Shin Tae-yong digulung 5 gol tanpa balas. Yes, alhamdulillah, tembok kuat sudah penuhi syarat lengkap. PSSI lanjutkan proses naturalisasi Maarten Paes. Dasar kurang ajar, media Vietnam singgung kelemahan timnas Indonesia, cedera Asnawi bikin masalah, begini faktanya. Superkomputer prediksi Jepang sabet gelar juara Piala Asia 2023. Bagaimana peluang timnas Indonesia? Breaking news, timnas Indonesia U20 diagendakan hadapi Uzbekistan dan Thailand di SUGBK akhir Januari 2024. Hasil Timnas Indonesia versus Iran jelang Piala Asia 2023, pasukan Shin Tae-yong digulung 5 gol tanpa balas. Timnas Indonesia meraih hasil negatif di laga uji coba kontra Iran. Pasukan Shin Tae-yong dibuat tak berkutik 5 gol tanpa balas oleh tim lawan. Timnas Iran sudah unggul pada menit ke-10 lewat aksi pemain mereka, Saman Ghoddos. 10 menit berselang gantikan Ro Özbekçesmi yang membawa Iran menjauh 2-0. Hernando Ari kemudian kembali dipaksa memungut bola dari dalam gawang pada menit ke-30. Shahriyar Moghadlo berhasil membawa timnas Iran menjauh sekaligus memastikan kemenangan 3-0 di babak pertama. Pertandingan babak kedua berjalan cukup berat bagi timnas Indonesia. Iran berhasil menambah 2 gol sekaligus menutup laga uji coba kali ini dengan skor akhir 5-0. Pertandingan melawan Iran menjadi laga uji coba terakhir pasukan Shin Tae-yong jelang tampil di Piala Asia 2023. Tak berpatokan pada hasil, laga ini diharapkan bisa memupuk mental para pemain jelang tampil di fase grup. Yes, alhamdulillah, tembok kuat sudah penuhi syarat lengkap. PSSI lanjutkan proses naturalisasi Maarten Paes. PSSI memastikan proses naturalisasi Maarten Paes terus berlanjut. Pasalnya, kiper klub Liga Amerika Serikat MLS Football Club Dallas itu sudah melengkapi berkas-berkas syarat untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Ya, pada awal pekan ini, Paes langsung mengurus berkas persyaratan untuk menjadi WNI setibanya di Jakarta. Selain itu, dia juga melakukan pemeriksaan medis dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara BIN. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu juga sudah bersua dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mereka berdua makan malam di Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Pada Selasa, Paes telah melengkapi berkas-berkas untuk menjadi syarat menjadi WNI. Alhasil, proses naturalisasinya akan terus berlanjut. Proses naturalisasi Maarten Paes terus berlanjut. Hari ini, kiper Football Club Dallas itu sudah melengkapi berkas-berkas untuk menjadi syarat menjadi warga negara Indonesia, bunyi pernyataan PSSI. Dasar kurang ajar, media Vietnam singgung kelemahan timnas Indonesia, cedera Asnawi bikin masalah, begini faktanya. Media Vietnam The Tao 247 memberitakan bahwa timnas Indonesia dihadapkan pada masalah serius jelang Piala Asia 2023. Pemain kunci Asnawi Mangkualam mengalami cedera dan belum ada kejelasan kapan dia dapat kembali bermain.
Menurut Detao 247, cedera yang dialami Asnawi Mangkualam menjadi masalah besar untuk timnas Indonesia. Ketergantungan pada pemain berusia 24 tahun itu dalam taktik Shin Tae-yong terlihat jelas, terutama setelah 3 kekalahan beruntun tanpanya dalam pertandingan melawan Libya dan Iran. Asnawi Mangkualam tengah mengalami cedera dan mampu atau tidaknya dia bisa tampil di Piala Asia tepat waktu masih menjadi tanda tanya besar, tulis Detao 247 dikutip Selasa. Keberadaan Asnawi Mangkualam dianggap vital, terutama mengingat posisinya sebagai kapten timnas Indonesia. Media Vietnam menyebut bahwa ketersediaan Asnawi untuk tampil dalam Piala Asia masih menjadi pertanyaan besar dan dapat memengaruhi performa tim dalam turnamen prestisius ini. Superkomputer prediksi Jepang sabet gelar juara Piala Asia 2023. Bagaimana peluang timnas Indonesia? Superkomputer milik media statistik ternama Opta memprediksi timnas Jepang akan menjadi juara Piala Asia 2023. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia? Superkomputer Opta memprediksi Jepang memiliki persentase peluang juara paling tinggi. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu dinilai memiliki 24,6% untuk meraih gelar. Kemudian ada Korea Selatan dengan persentase 14,3%. Di urutan ketiga ada Iran dalam kurung 11,2%, Australia dalam kurung 10,7%, di posisi keempat Arab Saudi dalam kurung 10,6%, urutan kelima dan Qatar dalam kurung 9,8% di tempat keenam. Jepang adalah tim yang harus dikalahkan tahun ini. Superkomputer memberi mereka peluang 24,6% untuk memenangkan turnamen dan mereka setidaknya mencapai semifinal di lebih dari setengah dari 10. 000 simulasi kami, tulis Opta. Tak ayal, timnas Jepang merupakan ancaman nyata bagi semua tim dalam kompetisi ini. Sementara itu, superkomputer Opta memberikan angka 0,2% untuk peluang juara timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia juga diprediksi akan kesulitan lolos ke babak 16 besar dengan persentase 3,9% sebagai juara grup dan 17,1% sebagai runner-up. Ini merupakan persentase terendah di antara 3 tim lainnya di grup D. Breaking news, timnas Indonesia U20 diagendakan hadapi Uzbekistan dan Thailand di SUGBK akhir Januari 2024. Timnas Indonesia U20 diagendakan menghadapi Uzbekistan dan Thailand pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 26 dan 30 Januari mendatang. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U20 akan mengikuti sejumlah turnamen pada tahun 2024. Turnamen yang dimaksud adalah Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U20 memang sedang melakukan pemusatan latihan TC. Hal itu agar tim tersebut siap saat tampil dalam berbagai ajang akan dimainkan. Timnas U20 memang setelah 10 hari di Qatar, kami training lagi di sini, kata Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menteri BUMN itu mengatakan tim asuhan Indra Syafri itu membutuhkan laga uji coba dengan lawan berkualitas. Hal itu untuk melihat perkembangan timnas Indonesia U20 selama TC. Uji coba lawan Uzbekistan dan Thailand. Kami harus berani, harus tes nyali lawan Argentina aja berani tahun lalu, katanya.